Familiar. Hari ini kita ngobrol santai dengan tamu spesial kita, Bapak Panca Wijaya Akbar. Ya. Dan ini merupakan calon Bupati Organilir dari nomor urut 1. Selamat sore Pak Panca. Ya, selamat sore. Pak Panca, hari ini kita membahas yang agak ringan saja soal hasil debat atau materi debat hari ini. Dan tentu Pak Panca sudah mempersiapkan diri untuk debat hari ini. Menurut Pak Panca secara keseluruhan, secara umum, bagaimana suasana debatnya? Ya, tadi lumayan berjalan lancar ya. Maksudnya kalau saya secara pribadi lebih seru dari debat yang pertama. Lebih seru ya? Karena lebih menantang. Lebih menantang. Ya. Karena juga tadi alhamdulillah debat yang kedua, karena dengan adanya debat ini saya sebagai paslon sangat terbantu untuk menyampaikan visi misi dan juga program unggulan sebagai calon bupati di era pandemi COVID ini. Jadi sangat terbantu dengan adanya debat kandidat ini. Ya. Sebenarnya poin apa sih yang Pak Panca yakini bisa merebut hati pemilih dari debat yang kita bahas hari ini? Ya, sebenarnya debat tadi dengan tema strategi pelayanan terhadap masyarakat untuk memacu pembangunan di Kabupaten Tanjung. Tidak lain memang dalam program saya memang tidak janji yang muluk-muluk. Tidak janji yang muluk-muluk. Karena saya tadi hasil berdebat memang tidak. Yang saya sampaikan itu adalah hasil saya berkeliling di 241 desa di seluruh kecamatan di Kabupaten Tanjung. Fakta harapan masyarakat yang disampaikan. Ke depan tidak lain. Yang saya sampaikan tadi benar-benar terjadi di realita, fakta-fakta masalah pertanian, masalah kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Jadi kalau kita selalu berbicara data, tapi fakta di lapangan berbeda, tentunya itu sangat kasihan masyarakat kita ya. Jomplang. Dibilang sukses, pembangunan segala macam lengkap, fasilitas lengkap, tapi pada saat di lapangannya kita temukan setelah berkeliling 240 desa, banyak sekali harapan masyarakat, keresahan masyarakat yang menjadi kebutuhan dasarnya saja belum dilengkapi oleh pemerintah kabupaten. Maka dari itu kenapa saya tidak janji muluk-muluk? Tidak janji muluk-muluk. Melengkapi dulu saja kebutuhan dasar masyarakat. Yang dimana sering saya berkeliling desa, tidak lain. Apa boleh disebutkan Pak Bupati? Iya, tidak lain saya berkeliling desa, saya sampaikan bagaimana 4 kebutuhan dasar masyarakat. 4 kebutuhan dasar. Yang pertama, jalan mau bagus. Terkait juga infrastruktur jembatan dan jalan. Anak-anak mau sekolah. Yang kedua, badan sehat. Harus sehat. Yang keempat, dompet mau Dompet berisi data yang tertarik. Berjolak dari ekonomi masyarakat. Nah, ini menarik ini soal dompet itu. Saya sempat lama juga berpikir. Sebenarnya tentu masyarakat selain mendengar ingin apa? Ingin konkretnya apa sih? Dompet yang rakyat harus berisi itu seperti apa sebenarnya? Yang pertama, dompet berisi itu kebutuhan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Karena jalan mengurangi kos. Iya, jalan dan jembatan itu kurang nadi masyarakat dalam membiayaan ekonomi. Seperti petani tentunya dalam mengeluarkan hasil tani dia membutuhkan jalan, jembatan yang layak. Untuk anak-anak dapat bersekolah atau UMKM berjualan, mereka membutuhkan jalan. Tidak terhambat. Tidak terlambat karena faktor infrastruktur yang tidak memadai itu menghambat ekonomi masyarakat. Jadi artinya sebenarnya intinya mengurangi kos atau biaya tinggi ekonomi sehingga dompet masyarakat tidak berkurang. Dan berbagai faktor yang lain juga ya, pendidikan. Seperti saya sampaikan di debat tadi. Ada paslon yang menjanjikan sepatu gratis, top baju tas gratis dan lain-lain gratis. Tapi fakta di lapangan saya sampaikan banyak formasi guru di SD SMP itu tidak lengkap. Kekurangan tenaga pengajar. Otomatis berujung dengan kualitas pendidikan. Anak kita pakai sepatu baru, tas baru, datang ke sekolah tidak ada guru. Tidak ada guru. Itu yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat itu dulu. Menurut saya lebih baik anak-anak kita pakai baju bebas, tapi kebutuhan fasilitas sekolahnya lengkap dan juga mutu pendidikannya bagus. Jadi artinya sekarang Pak Panca berkonsentrasi untuk meningkatkan mutu sekolahnya dengan meningkatkan jumlah guru, karena yang menentukan kualitas murid pada saat dia nanti selesai menempuh pendidikan, pada siap mencari pekerjaan, pada saat dia mau kuliah, ya tentunya yang paling penting tadi mutu kualitas pendidikannya, bukan masalah sepatu, baju dan juga alat-alat sekolah yang lain. Ini terus terang ini pemikiran
agak sedikit out of box. Biasanya orang bicaranya soal gratis itu adalah kebutuhan apa, tapi ini kita bicaranya di luar itu, tapi fokus ke mutu guru katanya, mutu pendidik. Di sisi lain, untuk perlengkapan anak sekolah itu bukan memberikan gratis, tapi bagaimana orang tuanya mampu mencari nafkah dengan baik. Artinya pancing kita berikan. Apabila ekonomi berjalan dengan baik, ya keluarga di masyarakat di desa-desa mampu beli sendiri baju sesuai selera mereka, mau sepatu merek apa. Itu kan kembali lagi, kita jangan hanya memberikan bentuk barang, bagaimana kita jangan memanjakan masyarakat. Tentunya dengan infrastruktur jalan bagus, jembatan bagus, geliat ekonomi di masyarakat itu kan akan meningkat. Dan kembali lagi dia tentunya akan mampu untuk membeli alat-alatan sekolah tadi. Nah, yang menjadi fokus ke depan ya tadi mutu kualitas pendidikan. Tentu bicara perekonomian masyarakat, tentu ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk berkembang dalam bidang ekonomi. Ini dari kalau program kita sebenarnya apa? Apakah kita akan membantu perekonomian, modal, usaha dan sebagainya itu? Apakah ada program itu? Nah, untuk program jadi kita pangkas satu-satu ya. Untuk di bidang pendidikan. Di mana saya sudah berkeliling di 16 kecamatan, 241 desa. Terjadi kesenjangan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajarnya. Kesenjangan di antara ibu kota Indralaya dan kecamatan yang jauh dari ibu kota Indralaya. Nah, tugas saya ke depan ini meratakan, mensamakan, menselaraskan apa yang didapat oleh anak-anak yang berada di kota Indralaya, baik fasilitas sekolah dan tenaga pengajar didapatkan juga oleh seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Indralaya. Itu salah satu fokus saya ke depan. Dan ini akan berujung dengan kemampuan peningkatan kualitas siswa dan akhirnya mereka bisa berkembang di depan hari. Sekarang ini juga saya kupas lagi lanjutnya di bidang kesehatan. Nah ini penting juga ini. Di bidang kesehatan saya sudah berkeliling 240 kelurahan di Kabupaten Ogan-Ilir. Kami menemukan banyak unit-unit pelayanan kesehatan yang tidak aktif, seperti posyandu, puskesdes, pustu dan lain, banyak yang tidak aktif. Karena padahal itu sangat penting. Kebutuhan dasar itu. Tombak untuk mengontrol kesehatan masyarakat di Kabupaten Ogan-Ilir. Saya mendapat keluhan dari masyarakat tentang pelayanan yang tidak maksimal dan juga pelayanan yang tidak profesional di bidang kesehatan. Tapi di sisi lain saya juga mendengar banyak masyarakat, banyak tenaga kesehatan yang mengeluh juga. Mengeluh hak-hak mereka tidak terpenuhi. Di sisi lain, bagaimana mereka selama ini mengeluh kekurangan alat kesehatan. Alat kesehatan, untuk memeriksa darah dan lain-lain. Itu masyarakat, tenaga kesehatan itu kekurangan dan alat kesehatan itu, alat kesehatan. Pertanyaannya, apa konsentrasi kita di sana? Ke depan tidak lain, menghidupkan kembali unit-unit pembantu kesehatan tadi, diaktifkan kembali. Karena itu menjadi ujung tombak untuk mengontrol pelayanan kesehatan di masyarakat desa. Karena juga kita sudah dibantu dengan yang namanya dana desa. Betul. Di dana desa itu sudah ada vitamin, ibu melahirkan, ibu menyusui, dan lain-lain itu sudah ada. Tugas pemerintah kabupaten meningkatkan mutu pelayanan dan juga fasilitas kesehatan. Itu yang tidak ada di dana desa. Makanya saya tidak pernah berjanji muluk-muluk. Dan juga di bidang infrastruktur. Kembali lagi ya itu sama. Jalan, jembatan dan juga fasilitas-fasilitas lain. Dan di bidang ekonomi. Di Kabupaten Ogan-Ilir bukan hanya saja ada petani, ada perkebunan, ada perikanan, ada juga UMKM. Di mana seorang bupati, seorang pemimpin sama tadi tidak bisa mengambil satu kebijakan dipukul rata. Kita harus tahu perikanan ini membutuhkan apa, sawah ini membutuhkan apa. Nah tentunya ke depan kita kebijakannya harus didengar dari desa ke desa, kecamatan, agar anggaran yang dikeluarkan tadi benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Artinya kalau bahasa lainnya kita fokus ke potensi daerah masing-masing. Jika desanya itu potensinya perikanan, kita fokus bantu perikanan. Dan yang paling penting, kalau berbicara bantuan. Berbicara bantuan kembali lagi masalah data. Nah, ini masalah data ini pada saat di lapangan sering terjadi kecemburuan. Karena tidak transparan dan adil. Ke depan tidak lain. Kami akan membenahi segala bentuk data-data bantuan dan juga bagaimana
sistem saat bantuan tersebut hadir di tengah masyarakat. Karena kebanyakan saya sudah berkeliling di luar desa. Salah satu contoh yang saya ambil, bantuan alat pertanian, combine dan lain-lain, itu banyak bantuan dari pusat dan provinsi. Pada saat sampai di masyarakat, malah di tangan oknum-oknum. Itu yang menjadi keluhan masyarakat. Di oknum, ya keluhan masyarakat, di oknum-oknum yang menjadikannya menjadi apa, kalau disewakan itu di rental. Iya, bukan, dikomersilkan. Nah, dikomersilkan. Padahal bantuan tadi kan untuk memudahkan masyarakat petani. Mestinya, tapi malah disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Tidak lain bagaimana sistem itu kita benahi. Itu yang akan dibenahi. Agar tidak terjadi lagi bantuan dari pusat, bantuan dari provinsi, ataupun program kabupaten benar-benar untuk petani yang membutuhkan. Bukan oknum-oknum memperkaya oknum-oknum yang tidak membutuhkannya. Oke, wah ini luar biasa. Ini perhatian Pak Panca ini kepada warga Oganilir, sehingga bahkan yang hal seperti itu aja itu menjadi perhatian. Karena saya sedih, bukannya kenapa pemerintah berjanji membagikan pupuk gratis, membagikan bibit gratis, alat pertanian yang modern. Tapi pada saat itu dianggarkan, kalau itu tidak sampai di tangan masyarakat, itu yang menjadi permasalahan ke depan. Mubazir program itu malah memperkaya oknum-oknum itu. Bagaimana kita membenahi sistem itu agar bantuan sedikit tapi manfaatnya sampai besar ke masyarakat. Itu yang paling penting. Pak Panca, ini kan kita tinggal kurang dari 10 hari lagi menjelang masa tenang dan pencoblosan. Nah ini 10 hari ini apa sih yang akan kita lakukan oleh Pak Panca ini sebagai calon dan bupati dan wakil bupati Kabupaten? 10 hari aja apa nih fokus kita? 10 hari lagi ya, kalau saya sebagai calon bupati tentunya hanya melanjutkan aktivitas bertemu yang kemarin karena padat berkeliling 200 desa, banyak sekali anak-anak muda atau ormas dan lain-lain sebagainya, yang sempat terlewatkan grup dan lain-lain, ada milenial ini Tanjung Batu segala macam yang belum sempat saya temui karena saya padang, baru saya akan lanjutin. Akan disapa lagi terus yang menjadi tantangan ke depan. Nah ini penting nih tantangan ini. Tim-tim yang berada di kecamatan, yang berada di desa, yang menjadi ujung tombak kemenangan, jangan harus fokus, jangan lengah. Karena saya takutkan sebagai calon bupati, karena unggul 20%, saya takutnya tim-tim di desa, di kecamatan tidak fokus pada tujuan utama kita pada 9 Desember. Itu yang saya takutkan. Mungkin yang nonton tolong kepada tim dan juga yang berada di desa, di kecamatan, kita fokus tujuan utama kita menang pada tanggal 9 Desember. Jangan euforia sebelum waktunya. Itu yang saya harus tegaskan kepada tim relawan yang berada di kecamatan dan di desa-desa di Kabupaten Oganilir. Oke. Jadi warga Oganilir itu adalah himbauan dari Bapak Panca Wijaya Akbar Wawadi yang tentu harus didengarkan oleh masyarakat Oganilir, dan himbauan juga nih terkait saya tertarik kemarin himbauan seorang calon bupati yang meminta warganya untuk menjaga suasana kondusif dan datang ke TPS. Itu luar biasa loh karena kadang orang kan nggak terpikir ke sana. Nah, silakan Pak. Jadi saya sebenarnya kata-kata itu keluar banyak faktor. Pertama karena ayah saya yang memekarkan kabupaten. Ayah saya yang membangun Kabupaten Oganilir. Kami tentunya sebagai salah satu putra daerah Kabupaten Oganilir tidak ingin pilkada ini justru menjadi pemutus silaturahmi antar masyarakat. Malah jadi gontok-gontok. Maka dari itu saya sebagai calon bupati ingin hargai pilihan masing-masing. Karena kita tahu pada pilkada nanti pada saat datang ke TPS kita tidak tahu siapa yang dicoblos, tentunya hanya di dalam bilik. Dan tentunya saya sebagai calon bupati paslon nomor 1 mengajak untuk mencoblos nomor 1 untuk kembali lagi sudah saya jabarkan visi misinya untuk Oganilir bangkit kembali. Terus himbauan kepada warga untuk datang ke TPS, jangan mensia-siakan hak dirinya bagaimana nih? Jadi untuk masyarakat baik milenial, kakek-kakek, nenek-nenek, ibu, bapak, semua suara kita sama.
Guru punya suara yang sama, petani punya suara yang sama, satu suara. Tokoh masyarakat siapapun itu sama suaranya, tokoh agama satu suara. Ya tentunya kita manfaatkan momentum ini. Jadikan momentum pada tanggal 9 Desember nanti untuk memperbaiki Kabupaten Ogan Ilir. Perubahan yang kita inginkan. Agar pembangunannya sesuai dengan track yang sudah fondasinya dibangun oleh Pak Mawar. Itu sih yang paling. Baik, warga Ogan Ilir, terima kasih Pak Bagja atas obrolan ringan sore ini, menarik sekali.